Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami. Jangan bosan-bosan ya. Kita akan lanjut lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Ini pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai laporan keuangan konsolidasi hubungan induk dan anak seperti yang dijelaskan minggu kemarin. Itu kemarin minggu kemarin kan sudah penggabungan usaha. Nah, di mana ini kelanjutannya yaitu mengenai laporan keuangan konsolidasi hubungan induk dan anak. Langsung saja, ini pengendalian perusahaan lewat kepemilikan saham. Nah, di mana di sini perusahaan yang menguasai sebagian besar saham perusahaan lain lebih dari 50% itu akan menduduki posisi kontrol. Nah, di mana posisi kontrol tersebut itu terhadap sumber-sumber daya dan aktivitas operasi perusahaan lain. Yang pertama itu misalnya satu itu ada perusahaan induk dan holding company. Sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Apa itu perusahaan induk? Perusahaan induk itu merupakan perusahaan yang memegang saham perusahaan lain dan mengendalikan kegiatan perusahaan lain di mana sahamnya itu paling terbesar. Kemudian holding company itu merupakan perusahaan yang didirikan khusus untuk menguasai saham perusahaan lain dan mengontrol aktivitasnya. Jadi itu emang perusahaan yang didirikan untuk menguasai saham perusahaan-perusahaan lain. Itu yang dinamakan holding company. Kemudian yang kedua itu ada pencatatan investasi dalam perusahaan anak. Nah, di mana dalam hal ini itu perusahaan dapat memperoleh saham lain dengan cara pembelian tunai. Nah, lewat penukaran dengan aktiva lain atau lewat penukaran dengan surat-surat berharga lainnya. Saham tersebut harus dicatat sebesar harga perolehannya dan dicatat dalam rekening investasi saham. Itu di mana itu merupakan pencatatan investasi dalam perusahaan anak nantinya. Kemudian lanjut itu ada karakteristik laporan keuangan konsolidasi. Nah, setelah penggabungan konsolidasi itu pastinya ada karakteristik laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan yang biasa. Nah, di sini induk dan anak perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara individual. Dalam laporan konsolidasi tersebut, saldo dan transaksi perusahaan harus dihilangkan, di mana saldo dan transaksi tersebut itu yang meliputi misalnya nih ya, itu ada saldo rekening koran antar perusahaan, pemilikan surat berharga pada perusahaan anak, transaksi jual beli, bunga, dividen dan sebagainya. Itu kemudian ada juga laba atau rugi dari transaksi antar perusahaan. Itu transaksi tersebut itu harus dihilangkan ketika kita melakukan konsolidasi dan membuat laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada di mana di sini ada penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi tersebut di mana laporan keuangan konsolidasi dapat disusun dari laporan keuangan individual dan neraca saldo individual. Nah, di mana di sini tuh ada kondisi-kondisi yang menyebabkan diperlukannya laporan konsolidasi. Yang pertama itu dapat dipastikan bahwa posisi kontrol masih dikuasai dan tetap akan dipertahankan kelanjutannya. Jadi yang melakukan istilahnya yang perusahaan yang melakukan kontrol atau memiliki saham terbesar itu dipastikan tetap bertahan dalam kedepannya. Kemudian kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan saling berkaitan. Nah, merupakan satu unit kegiatan yang terintegrasi. Jadi antara perusahaan yang digabungkan itu, yang dikonsolidasi itu harus saling istilahnya saling berintegrasi, saling berkaitan satu sama lain. Kemudian laporan keuangan konsolidasi akan merefleksikan posisi keuangan setiap perusahaan yang bergabung secara valid. Selanjutnya di mana di sini ada pemilikan pada perusahaan yang sudah berjalan. Nah, di mana dalam hal ini
kemungkinan ada beberapa kemungkinan pemilikan atau penguasaan saham seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang sebagai kontrol di mana dia memiliki saham terbesar. Nah, yang pertama ini ada pemilikan sebesar 100%. Itu pastinya dia menjadi perusahaan yang memiliki kontrol yang sangat besar. Itu dia memiliki saham yang 100%. Kemudian yang kedua itu dia pemilikan kurang dari 100%. Nah, itu setelah ini itu ada beberapa kemungkinan harga perolehan saham, di mana dalam hal ini itu ada dua kemungkinan harga perolehan sahamnya. Yang pertama itu ada harga perolehan saham lebih tinggi dari nilai bukunya, dan yang kedua itu ada harga perolehan saham lebih dari nilai lebih kurang dari nilai bukunya, lebih rendah atau lebih rendah. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan apa sih penyebab terjadinya hal tersebut. Yang pertama mengenai harga perolehan saham lebih tinggi dari nilai bukunya. Di sini saya akan menjelaskan penyebabnya, di mana yang pertama itu bisa jadi itu perusahaan anak memiliki atau perusahaan anak itu menilai aktiva terlalu rendah, yaitu jadi bisa menyebabkan harga perolehan saham lebih tinggi dari nilai bukunya karena perusahaan anak itu menilai aktiva terlalu rendah. Kemudian yang kedua itu perusahaan anak tidak mengakui goodwill yang ada. Dalam hal ini kita kan sudah mempunyai target kita akan mendapatkan laba berapa, dan dalam hasilnya itu laba yang dihasilkan itu melebihi target, dan harusnya itu kan jika melebihi target itu nanti ada yang namanya goodwill, tapi dalam hal ini itu perusahaan anak tidak mengakui adanya goodwill. Jadi sehingga harga perolehan saham itu lebih tinggi dari nilai bukunya karena perusahaan anak tidak mengakui adanya goodwill. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu perusahaan induk mau membeli dengan harga di atas nilai buku sebagai harga untuk dapat menguasai perusahaan anak. Nah, itu pastinya sangat berpengaruh sekali karena di mana perusahaan induk yang memiliki saham terbesar itu memberikan harga yang cukup tinggi sehingga harga perolehan saham itu bisa melebihi dari nilai bukunya. Itu karena disebabkan perusahaan induk yang memberikan memberikan harga yang cukup tinggi untuk dapat menguasai, dengan tujuan untuk menguasai perusahaan anak. Nah, itu tadi saya menjelaskan bisa terjadinya penyebab harga perolehan saham lebih tinggi dari nilai bukunya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai harga perolehan saham lebih rendah dari nilai bukunya, di mana itu terdapat beberapa penyebab. Yang pertama itu ada kegagalan rekening perusahaan untuk melaporkan penurunan nilai aktivanya ya. Kemudian kedua itu ada kegagalan rekening perusahaan, di mana perusahaan anak itu untuk melaporkan penurunan aktiva tidak berwujud tertentu. Kemudian yang ketiga itu perbedaan pembayaran menunjukkan kombinasi dari berbagai faktor seperti seperti yang sudah saya tadi jelaskan itu mengenai kegagalan rekening tersebut. Nah, nanti setelah ini kita akan mempelajari perhitungan gimana sih perhitungan terjadinya harga perolehan saham lebih tinggi dari nilai bukunya dan harga perolehan saham lebih rendah dari nilai bukunya. Nanti kita akan membahas perhitungan-perhitungan tersebut di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan kali ini kita membahas materi, setelah itu pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas perhitungan siap-siap untuk menghitung ya. Jadi yang pertemuan kali ini misal ada yang belum paham mengenai materinya, silakan bertanya. Dan ini nanti tugasnya kelompok 2 ya, seperti yang pertemuan kemarin tugas kelompok 1. Yang pertemuan kali ini itu tugasnya kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Nanti misal jawabannya belum sesuai nanti akan saya luruskan begitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.